Halo, gimana nih kabar kamu? Ternyata kita udah jalan 3 bulan buat stay at home. Ya, paling enggak sampai video ini di-upload. Mungkin sebagian dari kita udah kelewat suntuk karena udah terlalu lama di rumah aja. Rutinitas yang gitu-gitu aja, bahkan mungkin beberapa dari kalian udah kebanyakan santai sambil nontonin series dan film yang nggak sempet ditonton kalau pas hari-hari biasa. Dan sekarang, nggak tahu apa lagi yang bisa ditonton. Atau justru ada yang lagi betah-betahnya di rumah karena lagi ngulik hobi baru. Tapi kamu sadar nggak sih, di balik rasa bosan yang kita alami karena di rumah aja tuh, ternyata ada loh orang-orang yang masih harus pergi keluar rumah untuk bekerja. Yang pastinya khawatir tertular COVID-19 ini dan harus terus jaga diri secara ekstra. Eits, terkadang nggak hanya untuk bekerja, tapi juga sekaligus melawan penyebaran pandemi ini secara langsung. Siapa itu? Yaitu nakes atau tenaga kesehatan. Bisa dibayangkan betapa was-was dan khawatirnya mereka selama wabah ini? Mungkin kita yang hanya sesekali perlu pergi keluar rumah untuk sekedar belanja kebutuhan ke supermarket terdekat pun sudah merasa cukup was-was. Bahkan untuk sekedar terima paket atau delivery makanan pun udah cukup khawatir. Sekarang bisa dibayangkan kan bagaimana was-was dan khawatirnya para tenaga kesehatan yang sudah jelas lebih rentan terhadap exposure atau paparan virus COVID-19 ini. Belum lagi, mereka harus mengorbankan banyak hal seperti tenaga, pikiran, dan perasaan selama menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah ini. Kondisi penuh tekanan seperti saat ini juga cukup rentan bagi orang-orang yang berprofesi di bidang human services. Salah satu contohnya adalah tenaga kesehatan. Nah, lalu apa sih burnout itu? Istilah burnout pertama kali dikemukakan oleh Herbert Freudenberg, seorang psikolog klinis pada tahun 1974 dalam artikelnya yang berjudul Staff Burnout. Dalam artikelnya, istilah burnout ini dipakai untuk menunjukkan adanya stres dan kelelahan luar biasa yang dialami sukarelawan pada klinik gratis di New York yang bekerja menangani ketergantungan obat. Definisi lainnya juga datang dari Maslow dan Leiter. Menurut Profesor Christina Maslow dari University of California dan Profesor Michael Leiter dari Deakin University, burnout adalah sindrom yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu exhaustion atau kelelahan, cynicism atau sinisme, dan yang terakhir adalah ineffectiveness atau ketidakefektifan. Mari kita bahas ketiga dimensi ini secara singkat. Yang pertama adalah exhaustion. Ini adalah reaksi pertama terhadap stres dari tuntutan pekerjaan. Dalam dimensi ini, seseorang merasakan kelelahan yang mengacu pada perasaan yang terlalu berat dan kehabisan sumber daya emosional dan fisik. Yang kedua adalah cynicism. Sinisme mengacu pada respons negatif seperti bermusuhan atau bersikap dingin dan berjarak terhadap pekerjaan dan orang-orang di sekitarnya, sehingga seringkali kehilangan idealisme. Contohnya adalah perawat yang memiliki pemikiran dan sikap negatif terhadap pasiennya, sehingga kehilangan empati. Padahal, idealnya seorang perawat memiliki empati yang baik. Yang ketiga adalah ineffectiveness. Ketidakefisienan mengacu pada penurunan perasaan kompetensi dan produktivitas di tempat kerja. Individu akan merasa segala pekerjaannya terasa sangat berat dan tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan kata lain, ini akan membuat individu merasa tidak helpful karena segala upayanya sia-sia dan akhirnya menimbulkan perasaan putus asa. Bisa disimpulkan, secara umum burnout adalah istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kegagalan dan kelesuan akibat tuntutan berlebihan yang terlalu membebankan tenaga dan kemampuan seseorang. Oke, setelah mendengarkan penjelasan tadi, mungkin kita jadi penasaran, seperti apa sih kondisi sebenarnya para tenaga medis di lapangan? Karena itulah, kami meminta salah satu perawat yang bertugas langsung merawat pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta untuk menceritakan secara singkat tentang situasi di sana. Yuk, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Fadila. Saya bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Saya pribadi merasa bahwa bekerja itu lelah, tapi lelah dalam batas wajar. Namun untuk burnout sendiri saya
kesulitan mengidentifikasi apakah saya burnout atau tidak. Karena yang saya rasakan, alhamdulillah selama ini belum ada suatu kejadian atau masalah atau suatu kelelahan yang mengganggu psikologi saya, yang membuat saya tidak semangat dalam bertugas dan berkurangnya produktivitas selama bertugas. Alhamdulillah saya masih bisa tanggulangi perasaan lelah saya dengan banyak istirahat dan melakukan apa yang saya sukai di waktu luang, apalagi selama masa karantina. Untuk rekan-rekan saya observasi juga mereka merasakan kelelahan yang sama, tapi mungkin tingkat kelelahannya berbeda-beda. Yang pasti yang membuat tidak nyaman selama bertugas itu kami bertugas menggunakan APD, dan APD itu tidak boleh dibuka selama kita bertugas, dan kita bertugas itu kurang lebih selama 8 jam, dan memungkinkan kita untuk menahan ke kamar mandi, makan, minum, kemudian rasanya sakit di area wajah karena memakai Google atau kacamata dan memakai masker N95. Dan saya pribadi kalau misalnya saya sudah merasakan bosan atau mungkin ada tanda-tanda kelelahan yang luar biasa yang mengganggu semangat dan produktivitas saya akan memutuskan untuk tidak melanjutkan tugas lagi di sini. Tapi saat ini saya berkomitmen bahwa saya akan di sini sampai pandeminya berakhir. Insya Allah, amin. Cara-cara untuk menanggulangi burnout yaitu, menurut saya, selalu berusaha memikirkan hal positif dan hasil akhir dari perjuangan melawan pandemi ini. Menyadari bahwa tidak setiap orang mengalami pengalaman menjadi relawan COVID, ikut serta merawat pasien COVID. Di sini juga difasilitasi untuk konsultasi langsung kepada psikolog. Dan di sini juga difasilitasi untuk bimbingan per kelompok berkala setiap minggunya untuk ice breaking dengan psikolog. Pesan buat masyarakat, pandemi COVID bukan hal yang harus disepelekan, tapi harus ditanggulangi dengan serius. Langkah kecil yang dilakukan akan turut membantu penanganan COVID. Mari sama-sama kita berjuang dengan semua cara yang kita bisa, dengan doa, positive thinking, stay at home, social distancing, cuci tangan teratur. Nah, setelah menyimak cerita dari Kak Nida, gimana nih? Apakah kamu sudah terbayang kira-kira bagaimana kondisi serta perjuangan yang udah mereka lakukan? Itu baru satu cerita yang mungkin juga bisa mewakili tenaga kesehatan lainnya. Kita juga mungkin nggak tahu gimana kondisi tenaga kesehatan lainnya seperti apa. Tentu, kita semua berharap kondisi mereka tetap baik-baik saja dan bisa melayani pasien secara maksimal. Gak cuma berharap, tapi kita juga bisa meringankan beban mereka secara tidak langsung dengan selalu mengindahkan imbauan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 saat beraktivitas di luar rumah. Saya yakin sebagian besar dari kita tidak sabar ini ingin cepat berakhir. Semakin kita taat, semakin cepat pula kita akan beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Sekali lagi, indahkan imbauan pemerintah, patuhi protokol kesehatan COVID-19, dan jangan lupa berbijaklah dalam berpendapat di media sosial. Memang, kita semua pasti memiliki perjuangan kita masing-masing dalam menghadapi pandemi ini. Tapi, harapan kita semua sama. Ingin pandemi ini segera berakhir. Jadi, kita tetap harus bisa bekerja sama. Kita semua pasti bisa. Sekian video kali ini, saya Salsabila, thanks.